Oke. Nih, halo semuanya. Sekarang masuk ke dalam segmen kedua. Gue mau tanya tentang personalnya daripada pemilik Yuma Beta ini, yaitu Om Deddy. Nah, sebenarnya si Yuma itu siapa nih, Om? Yuma itu siapa? Kalau Yuma itu berasal dari anak kita yang ini. Nah, kita jadikan istilahnya maskot. Oh, maskotnya. Karena emang dari nama Yuma ini, usaha ini semakin mapan, semakin maju. Itu latar belakang dari nama Yuma itu dari mana, Om? Yusuf Maulana. Yusuf Maulana. Wih, Yusuf Maulananya mana nih? Oh, ini Yusufnya. Ini nama siapa, Dek? Yusuf Maulana. Oh, anaknya Om Deddy ya? Oh, anaknya Om Deddy. Berarti ini generasi penerusnya nih, generasi penerus Om Deddy ya. Nah, Om, ngobrol-ngobrol, kenapa sih Om pengen bisnis di bidang ikan cupang hias ini? Boleh dong ceritain sejarahnya? Ya, kalau awal dulu saya banyak usaha dari ikan konsumsi, lele, gurame sudah pernah dicoba. Oh, pernah. Tapi ya itu hanya sebatas untuk makan aja, Oh, untuk nggak makan ada aja. lebih. Terus? Kemudian mencoba ke cupang ini dari cupang cendolan. Tahun Dan berapa, Om? 2009 saya bermain di cupang cendolan itu. Oh. Kemudian Heeh. hasilnya lumayan. Lumayan Kenapa nih? saya nggak mau mencoba untuk di jenis baru gitu loh. Oh, jenis baru. Nah, untuk di koi, makanya di 2011 saya mencoba untuk bermain di koi. Dia awalnya tuh bingung untuk pemasarannya. Saat itu memang ya namanya HP juga kan masih Ya, langka. Langka lah. Yang BB jelas ya, BB ya, zaman BB ya. Masih zaman BB belum ada malahan. Buset. Saat itu memang udah ada tapi ya masih harga tinggi untuk kita membeli agak susah. Dari itu akhirnya minta tolong kawan untuk mutu. Akhirnya kita bermain di online di grup-grup besar dulu ya, grup KCHI sama KLCI. Dari situlah mulai merintis sampai akhirnya seperti sekarang ini. Tapi Om, dengar-dengar nih kita kelebihan dulu apa kancuran dulu nih yang pernah dengar Om pernah ngalami kerugian besar nih Om, sampai ratusan juta katanya. 400 juta apa berapa tuh? Ya, yang jelas dulu saya pernah bermain di ikan konsumsi. Dulu ngambil dari Sukabumi, kirim ke Palembang. Itu pun bekerja sama dengan Om, dengan paman. Dan disitulah hancurnya dan mencoba untuk bangkit lagi di 2011. Ini yang benar-benar kita nilai bermain. kancuran sampai berapa ratus juta Om? Waktu itu sih ikan hampir 400 yang jelas dari ikan konsumsi. Dari jenis emas, ikan koi, ikan koki, Rugi berapa ratus juta Om? sekitar 400 waktu itu. 400 juta loh guys, rugi 400 juta loh, luar biasa loh. Saya kalau gue kebayangin kalau gue rugi 400 juta mungkin gue bunuh diri kali. Baca. Terus apa yang bisa membuat Om bisa bangkit lagi? Ya waktu itu saya berpikir jiwa saya di ikan dan saya pengen usaha itu tetap di ikan. Akhirnya saya mencari yang dengan biaya sedikit tapi menghasilkan dan saya beralih ke cupang itulah. Di situ saya merintis dari nol sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini guys tuh, ya kan luar biasa loh, dari biaya sedikit. Berarti nih awal-awal modalnya berapa nih Om dulu? Waktu itu saya cuman menjual indukan lele. Itu saya ganti dengan 30 per ikan cupang cendolan. Pertama kali itu sekitar 20 ekor indukan lele yang saya mau berhenti di lele, saya pindah ke ikan cupang. Di situ saya memulai usaha di cupang itu. Oh, luar biasa ya kan. Nah, Om, boleh tahu nggak nih Om, kira-kira udah berapa sih angka pendapatan Om per hari Om? Ya, dari kalau bisnis cupang ini? Di global sih per hari itu antara 1 sampai 3. 1 sampai 3 juta tuh. Wih, ada tamu-tamu semua nih. Halo, Bro, ya kan? Masuk. Ya, ini bentar ya, ngobrol-ngobrol bentar ya. Gak apa-apa, duduk aja santai. Ya, dikalkulasi sekitaran itulah. Yang jelas 50 juta. kurang lebih seperti itu. Wow, luar biasa loh, 50 juta loh. Tapi katanya dengar-dengar benar nggak Om, bahwa mertua apa orang tua udah pada naik umroh semua nih Om berkat bisnis ikan cupang ini Om. Wow, itu gimana tuh Om? Ya ngerasa seneng aja, ngerasa bahagia. Di tahun aja. berapa itu Om? Itu gimana sejarahnya? Itu di tahun 2019. 2019. Siapa aja Om yang berangkat umroh tuh? Ibu sama mertua perempuan. Mertua perempuan luar biasa. Nah, katanya ini pengirimannya nggak hanya Lampung aja Om, bisa sampai ke luar kota, luar daerah. Itu kemana aja Om? Boleh ceritain Om? Yang jelas kalau pengiriman saya sudah di daerah Kalimantan. Kalimantan satu. Kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ke Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan. Daerah timur. Kemudian ke daerah
Makassar sama NTT. NTT. Itu partaian itu sampai berapa ekor tuh Om sekali turun tuh Om ke daerah? Ya bervariasi dari mulai ada yang 20 ekor nyampe 100 ekor. Itu nggak mati Om, itu gimana Om? Alhamdulillah selama pengiriman ini nggak ada kendala, nggak ada masalah. Ada garansinya nggak bila ikannya mati gitu Om? Kalau itu pasti dari kita ada garansi. Garansinya gimana tuh Om? Yang jelas kalau mati, yang penting ketika di di video itu di unboxing di video. Kalau emang ada kematian kita siap ganti. Siap ganti tuh, bener-bener loh, seller terpercaya loh, petani terpercaya, peternaknya loh, diganti tuh semuanya ya Om ya. Terus apa lagi Om abis itu Om? Yang jelas kalau untuk kita yang jelas untuk di usaha ini itu yang kita pegang kepercayaan. Oh, kepercayaan. Kenapa tuh Om? Kayak kalau kepercayaan tuh kenapa Om harus dasar kepercayaan? Ya karena kalau kita mengirim sesuatu nggak sesuai dengan barang yang kita video, orang pun nggak akan percaya sama kita. Cukup sekali order sama kita. Jadi Om lebih lebih memprioritaskan kualitas atau kuantitas Om? Kualitas saya yang prioritas. Karena alasannya? buat saya kualitas itu secara tidak langsung menaikkan kuantitas kita. Oh, luar biasa loh mindsetnya Om ini loh. Om, sekarang seller Om ada di mana aja Om? Ada berapa orang Om? Kalau seller saya kebanyakan dari Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung. Ya, kemudian dari Lampung banyak, yang jelas dari Pulau Jawa juga banyak, yang Jawa jelas juga seller ada. juga ada. Jawa mana Om? Kalau untuk ini di Jakarta sama Bogor. Bogor tuh. Nah, itu ada berapa orang tuh totalitas Om? Ya kalau di Jakarta Bogor itu kurang lebih nggak banyak sih, sekitar 10 orang. Yang jelas orang. banyak dari Lampung. Oh, berarti kalau mau join sama Om ini bisa nggak nih kalau dari Pulau Jawa? Bisa aja. Walaupun kendala-kendala dalam istilahnya ketemu nggak bisa, hanya telepon aja itu gimana? Yang jelas model sistemnya kita pakai kepercayaan. Oh, kepercayaan Yang tuh. penting sesuatu itu bisa dipegang, bisa dijaga. Oh, karena bisa kepercayaan itu utama buat saya. Oh, wah, luar biasa loh. Tuh kalau misalnya bahas kepercayaan nih, emang pernah ada yang kayak Om niatnya baik, tapi kok gue kayak kayak merasa ini gimana gitu, zaman-zaman yang kepahitan. Sebenarnya banyak yang seperti itu. Kita sudah percaya tapi disalahgunakan itu banyak. Tapi buat kita sebagai pelajaran. Pelajaran. Karena apa? Rezeki itu sudah ada yang ngatur. Oh, rezeki udah ada yang ngatur loh, bukan rezeki udah ngatur loh teman-teman loh. Itu apa yang membuat Om misalnya lebih memfiltering itu kenapa Om? Ya, yang sekarang buat saya kita belajar dari pengalaman aja. Kalau kita mau istilahnya sukses, ya kita harus berani. Kita jangan takut dengan istilahnya kegagalan. Anggap aja yang pernah terjadi itu sebagai motivasi untuk lebih baik. Luar biasa. Nih Om, misalnya kalau teman-teman semua yang ngelihat di channel ini Om, di channel Amos TV ini, mereka ini pemula Om. Lantas mereka pengen ketemu Om, terus pengen sambil belajar untuk menjadi seller Om. Om ajarin nggak Om tuh? Pasti saya ajarin. Kalau dia ingin menjadi seorang seller, dia ingin menjadi penjual, akan saya bantu. Walaupun dia nantinya istilahnya nggak ngambil ke saya, tapi saya pengen istilahnya generasi istilahnya di Cupang ini semakin maju, terutama untuk wilayah Indonesia. Oh, luar biasa loh. Berarti diajarin loh. Datang ke sini, tapi kalau udah sukses jangan lupa ya. Nggak apa-apa ya, nyepet-nyepet dikit ya Om ya. Terus istilahnya mereka kalau yang nggak punya modal itu gimana tuh Om misalnya? Bisa aja, yang penting kalau walaupun dia nggak punya modal, dia pingin ada niatnya itu ya istilahnya ngambil foto dari tempat saya, video. Kemudian ada yang minat, tinggal dia kabarin ke saya aja, nanti saya kirim barangnya ke sana. Oh, gitu. Enak banget tuh Om. Teman-teman bisa dapat bisa bantu jualin tanpa modal pula. Istilahnya sistem dropship ya Om ya. Istilahnya tinggal foto-foto, posting, naik harga ya kan, baru tinggal dijual. Nah, terus kalau misalnya ini kan semua cupang-cupangnya apa aja nih Om, variasi yang Om punya nih? Ya, yang jelas. Boleh dong, harga yang paling mahal berapa, yang paling murah berapa Om? Yang paling murah itu ada yang harga 50, yang termahal itu 1.000. 1 juta? Iya. Itu ya apa aja, jenis apa aja Om? Kalau itu tergantung jenis, kualitas Mas. Kalau masalah jenis banyak bervariasi, cuman dari kualitas ikan itu sendiri, walaupun dia dari jenis yang bukan berkualitas, tapi ada yang berkualitas, itu pun ada nilai jualnya. Oh, itu benar-benar ya Om ya. Maksudnya gini Om, kita kan sebagai pemula itu bingung ya, yang mana sih yang berkualitas, ciri-ciri khasnya, atau yang nggak berkualitas itu gimana sih Om? Mungkin dari gaya hidup ikannya itu sendiri, atau kita perawatan itu gimana Om? Ya, yang jelas ikan berkualitas itu kelihatan dari form. Dari bentuknya, warna juga. Warna itu harus tembus kanan kiri. Oh, harus tembus kanan kiri tuh, ilmu tuh disimpan tuh kalau ada notes tuh. Terus apa lagi Om selain itu Om?
Yang jelas dari kalau itu juga dari keindahan, kemudian dari mental ikan itu sendiri. Mental Karena ikan sendiri. kalau ikan bagus, kalau dia nggak punya mental juga percuma. Ya, tuh ikan bagus banyak mentalnya kalau mentalnya nggak bagus ya percuma ya kan. Ibarat kata kita punya mobil bagus tapi nggak kencang gitu ya. Ya buat apa? Terus gini Om, berarti kan harga apa jenis-jenis ikannya tadi belum disebutin Om? Kalau yang ada di sini saat ini jenis candy, okay. multi, galaxy, Galaxy, yellow bass, avatar, blue rim tuh buat pecinta blue rim ini sekarang kayaknya lagi dari keenam ini Om, keenam jenis ini paling banyak pecinta apa nih menurut Om? Ya yang jelas tetap aja di galaxy itu yang paling harga stabil, hitungannya nggak naik turun. Kalau untuk jenis yang lain mungkin hanya ketika ada momen ada sesuatu baru dia naik, tapi kalau tetap gimana pun di ikan warna ataupun di jenis galaksi itu yang nggak ada mati, harga stabil gitu loh. Tapi gini Om, ini kan kita udah bahas tentang jenis-jenisnya. Kira-kira ikan mana aja jenisnya yang memang kuat gitu, ibarat kata nggak terlalu manja lah dipelihara. Ini cocok banget buat pemula yang pengen belajar belajar ya memelihara, tapi dia bingung nih Om, gimana ya cara melihara ikan cupang yang baik itu gimana Om? Boleh dong kasih tips-tipsnya? Ya cupang baik yang penting rajin ganti air. Ya. Kemudian dari pakan kita harus perhatikan. Pakannya apa Om? Yang jelas pakan bisa pakan hidup ataupun pabrik, jangan berlebih. Jangan berlebihan, secukupnya. Secukupnya aja. Itu aja yang paling kuncinya di situ sama air. Airnya. Karena kalau dari air dengan pakan itu sudah nggak bagus, pasti ikan gampang. Airnya ketapang aja kayak yang jelas air sama ketapang aja sudah cukup. Garam nggak? Pakai garam juga tetap karena untuk netralisir pH. Oh, netralisir pH. Terus Om, berarti intinya ikan mana aja itu ya nggak masalah ya Om ya? Buat bagi pemula. Ada tips nggak sih bagi pemula supaya mereka bisa pinter melihara ikan cupang gitu? Ya sebenarnya cuma itu tipnya. Satu, yang jelas rajin mengontrol kondisi air. Yang kedua, pakan juga jangan berlebih. Yang jelas secukupnya aja. Jangan terlalu kenyang, jangan terlalu lapar. Sudah. Itu sehari kali apa sehari 2 kali? Sehari 2 kali aja, pagi dan sore hari. Pagi dan sore hari. Nah, terus Om nih gue mau tanya nih Om satu hal. Om pernah ikut komunitas mana aja sih Om? Bisa sampai berkembang bersama dengan diri Om ini? Ya sebenarnya kalau komunitas itu banyak yang saya ikutin. Tetap aja semua komunitas itu bagus. Yang penting dari diri kita. Ketika kita memasarkan ikan itu, kita punya niat baik bahwa apa yang kita jual ini sesuai dengan apa yang kita tawarkan. Maksudnya gimana tuh Om? Niat baik itu gimana? Ya niat baik kan terkadang ada orang yang membeli ikan, kita ngirim ikan dari gini. Ketika barang nyampe tidak sesuai dengan yang kita kirim foto atau videonya, kebanyakan kan seperti itu. Nah itu yang kita jaga. Nah tuh saran Om gimana tuh buat seller-seller pemula? Ya yang jelas kalau kita mau bermain di ikan, berusahalah yang pertama itu jujur, amanah. Nah itu aja, dan istilahnya kita bisa jaga kepercayaan dari buyer itu, insya Allah. Karena kepuasan buat kita itu adalah gimana caranya buyer itu puas, kita pun senang. Wah, Anda puas, kami lemas. Kan gitu. Nih Om, kan sekarang tuh banyak banget tuh di pembisnikan cupang, kita buka aja ya. Itu kan saling jatuhin satu sama lain ya Om ya. Itu gimana sih Om pesan dari Om ini sebagai istilah pentolan lah yang di Lampung ini Om? Ya kalau saya sih, menurut saya namanya persaingan itu tetap ada. Tinggal bagaimana kita berusaha untuk bersaing secara sehat. Nggak perlu saling menjatuhkan satu sama lain. Kalau bisa saling mendukung. Itu yang penting di situ, kuncinya di situ. Yang jelas kesadaran masing-masing lah. Bagaimana caranya untuk memajukan ikan cupang itu sendiri. Iya, padahal kalau misalnya kita maju, semuanya maju ya Om ya. Buat apa gitu ya? Terus berarti nanti buat generasi muda supaya tidak terpengaruh dengan hal itu gimana Om tipsnya? Ya yang jelas kalau ada istilahnya yang seperti itu, berusahalah untuk jadi orang yang bijak dan pintar. Jangan hanya cuma mendengar satu pihak tapi lihat kenyataannya. Cross check ke tempatnya itu masing-masing. Kita simulasi aja nih, misalnya nih ya, gua anggaplah gua sebagai penjual gitu, Om sebagai penjual gitu ya. Terus kita nih saling ini, misalnya gue ngejatuhin, lebih baik kita dengar dari dua pihak gitu ya Om ya, biar nggak berat, bener nggak Om gitu? Ya itu benar, makanya lebih baik dia dengar penjelasan dari si A. Pantau tempat si B seperti apa, bener nggak omongan itu. Nah, jadilah orang yang bijak dan pintar. Kesel atau benci atau gimana Om dengan persaingan ini Om? Kalau saya biasa aja, buat saya ya? Karena apa, rezeki sudah ada yang ngatur. Malah kita doain nih Om ya, supaya mereka sukses ya Om ya. Biar itu sadar gitu yang ya. Jelas
Itu yang penting kita saling mendoakan aja. Karena apa? Di dunia cupang ini kita nggak bisa berdiri sendiri. Kita butuh orang lain, kita butuh temen. Butuh teman tuh, ya kan? Kita lebih baik kita istilahnya kayak seperti lidi ya Om ya. Kalau kita banyak lidinya susah dipatahin, tapi kalau cuma satu gampang dipatahin. Gimana coba ikan cupang Indonesia bisa maju kalau kita saling menjatuhkan dan mematahin gitu loh. Sama aja kita bunuh diri kita sendiri, istilah bunuh rezeki kita sendiri. Bener kagak? Ya kan kayak gitu nggak Om? Ya iyalah, makanya saya bilang itu jadilah orang bijak dan pintar. Kuncinya di situ aja. Karena kalau kita nggak bisa untuk bijak, kita nggak akan pernah tahu bagaimana orang itu. Kalau kita nggak jadi orang pintar, kita cuman dari satu pihak yang akan selamanya jadi orang bodoh, terpengaruh dengan omongan yang kita nggak tahu. Luar biasa loh. Nah itu aja tuh teman-teman nih. Ada lagi nggak yang ingin Om sampaikan Om sebelum kita menutup acara diskusi kita ini? Yang jelas gimana caranya cupang di Indonesia itu bisa maju, bisa istilahnya terkenal seperti di negara-negara yang lain yang saat ini emang cupangnya lumayan bagus, tapi tetap cupang Indonesia tetap lebih bagus. Oke, berarti saling support intinya Om ya. Intinya saling support sesama petani cupang ataupun seller dan breeder. Saling support aja tuh karena kita butuh tangan orang lain untuk bisa sama-sama sukses. Buat apa kita sendiri-sendiri akhirnya kita capek gitu ya. Nah, kita bilang salam cupang Indonesia Om untuk menutup ini ya. 1 2 3. Salam cupang Indonesia. Bye bye. Yeah.